Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas pokok bahasan pertama di semester genap, yaitu Teorema Pitagoras. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, 1. Siswa dapat menuliskan teorema Pitagoras dari segitiga siku-siku yang diberikan. Yang kedua, siswa dapat menentukan panjang salah satu sisi yang belum diketahui dari sebuah segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pitagoras. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, silakan kalian siapkan dulu alat-alat tulisnya agar kalian dapat segera mencatatkan apa-apa yang dianggap penting. Seperti yang sudah kalian pelajari pada kelas 7 di pokok bahasan bangun datar, segitiga itu banyak jenisnya. Jika dikaitkan dengan besar sudutnya, maka jenis segitiga itu ada segitiga lancip, ada segitiga tumpul, ada segitiga siku-siku. Jika dikaitkan dengan panjang sisinya, maka segitiga itu ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, dan ada segitiga sembarang. Nah, yang menjadi fokus pada teorema Pitagoras adalah segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga ABC. ABC adalah segitiga siku-siku di B. Lambang siku-siku digambarkan dengan persegi kecil pada titik sudutnya, yaitu titik B. Pada segitiga tersebut terdapat 3 buah sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Sisi AB dan sisi BC adalah kaki-kaki pada segitiga siku-siku dan merupakan pembentuk dari sudut siku-siku pada segitiga tersebut. Sementara sisi AC adalah sisi miring atau nama lainnya adalah hipotenusa. Hipotenusa atau sisi miring merupakan sisi terpanjang pada sebuah segitiga siku-siku dan merupakan penentu pada teorema Pitagoras. Sekarang coba kalian perhatikan segitiga PQR. Apakah segitiga PQR merupakan segitiga siku-siku? Dan dapatkah kalian menentukan sisi mana yang merupakan hipotenusanya? Perhatikan gambarnya. Pada gambar tersebut, PQR memiliki lambang persegi kecil di sudut Q. Itu artinya segitiga PQR adalah segitiga siku-siku di titik Q. Yang manakah hipotenusanya? Hipotenusa atau sisi miring letaknya selalu berhadapan dengan sudut siku-siku. Kalau pada segitiga siku-siku yang sebelumnya, yaitu segitiga siku-siku ABC, titik sudut B hipotenusanya AC, karena sudut B berhadapan dengan AC. Nah, pada segitiga siku-siku PQR, sudut siku-sikunya adalah Q. Sisi yang berhadapannya adalah sisi PR. Maka pada segitiga PQR yang merupakan hipotenusa adalah sisi PR. Jadi sisi terpanjang pada segitiga PQR adalah PR. Baiklah, kita sekarang masuk pada rumus Pitagoras. Perhatikan segitiga siku-siku ABC. ABC adalah segitiga siku-siku di B. AB dan BC merupakan sisi-sisi penyikunya, sedangkan AC merupakan hipotenusa. Berdasarkan pengertian dari teorema Pitagoras, yaitu bahwa kuadrat sisi miring merupakan penjumlahan dari kuadrat siku-sikunya, maka teorema Pitagoras yang berlaku pada segitiga ABC ini adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau bisa juga dituliskan sebagai AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Atau bisa juga
BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Dalam hal ini yang menjadi rumus Pitagoras itu hanya satu, yang pertama. Sementara rumus yang kedua dan yang ketiga merupakan turunan dari rumus Pitagoras yang pertama. Perhatikan contoh 1 berikut ini. Tuliskan persamaan Pitagoras yang berlaku pada segitiga berikut ini. Perhatikan segitiga PRQ. Segitiga PRQ adalah segitiga siku-siku di R. Seperti kalian lihat pada gambar, di titik sudut R terdapat lambang persegi kecil. Itu artinya PRQ adalah segitiga siku-siku di titik R. Lalu yang manakah hipotenusanya? Hipotenusa adalah sisi miring, yaitu sisi yang berhadapan dengan sudut siku-sikunya, yaitu sudut R. Maka yang menjadi hipotenusa pada segitiga PRQ adalah sisi PQ. Sehingga persamaan Pitagoras yang berlaku pada segitiga PRQ adalah PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah QR kuadrat. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Tuliskan persamaan Pitagoras yang berlaku pada segitiga di bawah ini dan tentukan panjang sisi YZ. Perhatikan penyelesaiannya. Pada segitiga YXZ merupakan segitiga siku-siku di X. Yang menjadi hipotenusanya adalah sisi YZ. Sekali lagi Ibu ingatkan, hipotenusa berhadapan dengan sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya kan X, maka hipotenusanya YZ. Sehingga persamaan Pitagoras yang berlaku untuk segitiga YXZ adalah YZ kuadrat sama dengan XY kuadrat ditambah XZ kuadrat. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan untuk penyelesaian menentukan panjang sisi YZ. Menentukan panjang sisi YZ pada segitiga siku-siku YXZ, yaitu dengan menggunakan persamaan Pitagoras yang sudah kalian dapatkan pada penyelesaian sebelumnya, yaitu YZ kuadrat sama dengan XY kuadrat ditambah XZ kuadrat. Pada gambar di soal tersebut, kalian lihat bahwa XY panjangnya 3 cm, sedangkan XZ panjangnya 4 cm. Maka setelah kalian tuliskan persamaan Pitagorasnya, tuliskan angka-angka yang terdapat pada gambar tersebut di bawah persamaan Pitagorasnya. Sehingga persamaannya menjadi YZ kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Setelah itu, langkah selanjutnya, selesaikan persamaannya. YZ kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Ingat ya, kuadrat itu bukan dikali 2, tetapi bilangan dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Jadi kalau 3 kuadrat itu adalah 3 kali 3. Kita lanjutkan. Ruas sebelumnya yaitu YZ kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Selanjutnya, maka YZ kuadrat sama dengan jumlahkan 9 ditambah 16 yaitu 25. Yang ditanyakan adalah YZ, bukan YZ kuadrat. Bagaimana cara mencari YZ? Yaitu dengan menarik akar dari 25. Jadi YZ sama dengan akar dari 25, YZ sama dengan 5. Maka panjang sisi YZ adalah
5 cm. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Segitiga FGH adalah segitiga siku-siku di G. Jika panjang sisi FH 10 cm dan sisi GH 8 cm, tentukan panjang sisi FG. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan teorema Pythagoras. Hipotenusa pada segitiga FGH adalah sisi FH. Maka persamaan Pythagoras yang berlaku adalah FH kuadrat sama dengan FG kuadrat ditambah GH kuadrat. Karena yang ditanyakan sisi FG, kita rubah dulu persamaannya menjadi FG kuadrat sama dengan FH kuadrat dikurangi GH kuadrat. Seperti contoh soal yang pertama, kita masukkan angka-angka yang diketahui pada persamaan Pythagoras. Sehingga persamaannya menjadi FG kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Selanjutnya kalian selesaikan aritmetika sederhananya menjadi FG kuadrat sama dengan 10 kuadrat itu 100 dikurangi 8 kuadrat itu 64. Jadi FG kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64 yaitu 36. Sehingga FG sama dengan akar kuadrat dari 36 sama dengan 6. Jadi panjang sisi FG pada segitiga siku-siku FGH adalah 6 cm. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian materi pembahasan teorema Pythagoras pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembahasan yang pertama. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk selanjutnya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa berdiskusi di grup WhatsApp mata pelajaran dengan menyebutkan nama dan asal kelas kalian. Nah, untuk lebih memahami materinya dan memberikan penguatan dan pendalaman akan materi yang telah diterangkan tadi, Ibu memberikan latihan soal pada slide berikutnya. Silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Jika sudah selesai, kalian foto penyelesaiannya, kemudian kirimkan ke WhatsApp grup mata pelajaran. Demikian pelajaran kali ini, semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari pelajaran hari ini. Ingat, inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya, bersama-sama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal